Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Saputra. Saya berasal dari Fakultas Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Alat Berat, kelas 3 atau semester 3, kelas A. NIM saya B030320016. Di sini saya akan menjelaskan tentang air intake dan exhaust system. Apa itu air intake and exhaust system? Engine diesel membutuhkan sejumlah udara yang cukup untuk membakar fuel. Sistem pemasukan udara adalah salah satu sistem yang penting di antara sistem yang dimiliki oleh engine untuk keberlangsungannya operasi pada alat berat, khususnya komponen engine yang berfungsi memasukkan dan mengeluarkan udara untuk melangsungkan pembakaran. Terus selanjutnya ada jenis-jenis air intake and exhaust system. Yang pertama ada natural aspirated, yang kedua ada turbocharger, yang ketiga ada turbocharger aftercooler. Sebelum kita bahas atau mengenai gimana cara kerjanya natural aspirator, turbocharger aftercooler, lebih alangkah baiknya kita mengenal komponen-komponen yang terlebih dahulu. Oke. Komponen-komponen yang pertama ada pre-cleaner, yang kedua ada air cleaner, yang ketiga ada turbocharger, yang keempat ada intake manifold, yang keenam ada aftercooler, yang ketujuh ada exhaust manifold, yang kedelapan ada muffler, dan kesembilan ada exhaust stack. Oke. Yang pertama ada pre-cleaner. Pre-cleaner adalah penyaring, salah satu komponen penyaring udara yang menyaring kotoran-kotoran udara yang berukuran besar. Contohnya seperti daun, apapun itu yang ada di lapangan, yang kotoran-kotoran udara yang lebih besar sebelum memasuki ke air cleaner. Terus yang kedua ada air cleaner. Air cleaner sama fungsinya dengan air cleaner, yaitu untuk menyaring partikel-partikel udara, tapi kalau air cleaner itu menyaring partikel-partikel udara yang kecil. Contohnya mungkin seperti debu, pasir, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada service indicator. Service indicator merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan kapan air cleaner harus dibersihkan maupun kapan harus diganti apabila diafragma warna merah itu terlihat, atau apabila diafragma warna kuning memasuki area merah atau piston warna merah terlihat, maka air cleaner wajib dibersihkan ataupun diganti. Terus selanjutnya ada turbocharger. Beberapa engine diesel dilengkapi dengan turbocharger untuk meningkatkan performa dan efisiensi engine. Turbocharger menerima aliran udara yang telah dibersihkan oleh air cleaner. Putaran kompresor pada turbocharger menghisap untuk masuk dan menekan mengalir menuju silinder. Turbocharger memiliki dua fungsi. Yang pertama menormalkan suplai udara, dan yang kedua adalah menaikkan suplai udara ke engine. Menaikkan suplai udara. Menormalkan berarti menjaga suplai udara tetap normal untuk engine naturally aspirated pada permukaan laut. Saat engine beroperasi pada ketinggian di atas permukaan laut, kerapatan udara menjadi berkurang dan turbocharger dibutuhkan untuk mensuplai lebih banyak udara. Fuel setting harus dikurangi saat kerapatan udara berkurang untuk menghindari overfuel. Beberapa turbocharger memiliki wasket yang memungkinkan gas exhaust melintasi sekitar turbocharger saat bus mencapai tekanan tertentu. Hal ini memungkinkan engine untuk beroperasi pada bermacam-macam ketinggian dan tetap stabil dengan mengatur suplai udara. Keuntungan menggunakan turbocharger yang lain adalah pembakaran yang baik dan emisi yang lebih bersih. Dan menaikkan suplai udara berlebih ke engine, hal ini memungkinkan untuk menaikkan setting fuel dan tetap memberikan pembakaran yang lebih baik. Pembakaran yang lebih baik berarti bukan hanya fuel economy yang lebih baik, tetapi juga emisi exhaust yang lebih bersih.
Terus selanjutnya ada aftercooler. Aftercooler yang yaitu digunakan untuk mendinginkan udara masuk sebelum ke ruang bakar sehingga density udara yang tersedia meningkat. Semakin dingin udara, semakin padat udara. Beberapa pabrik pembuat engine menyebut aftercooler sebagai intercooler. Aftercooler dibutuhkan karena udara intake yang dikompresikan oleh turbocharger atau turbocharger akan naik temperaturnya. Udara panas menempati ruang yang lebih besar dibandingkan udara dingin. Oleh karena itu, akan semakin banyak udara yang bisa dipaksakan masuk ke combustion chamber saat lebih dingin. Udara panas menempati ruang yang lebih besar dibandingkan udara yang dingin. Oleh karena itu, semakin banyak udara yang bisa dipaksakan masuk ke combustion chamber saat lebih dingin. Diibaratkan sebuah ruang, apabila udara masih panas, molekul-molekul udaranya adalah besar. Jadi molekul-molekul udara yang besar pada saat menempati ruang itu adalah hanya lebih sedikit yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Sedangkan molekul-molekul udara yang dingin itu lebih kecil, jadi lebih banyak bisa menampung, lebih banyak bisa masuk ke ruang tersebut apabila molekul-molekul tersebut dingin atau kecil. Aftercooler terbagi menjadi 3. Yang pertama ada air atau air aftercooler atau disingkat ATAC. Terus yang kedua ada jacket water aftercooler yang disingkat JWAC, dan yang ketiga ada separated circuit aftercooler atau yang disingkat dengan SCAC. Oke. Yang pertama kita bahas dulu air to air aftercooler atau ATAC. Dengan menggunakan aftercooler jenis ini, inti pendingin atau cooler core yang terpisah dipasang di bagian depan radiator engine. Udara dengan suhu luar yang dihembuskan oleh fan engine akan mengalir melintasi aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh air to air aftercooler sebelum memasuki intake manifold. Ini merupakan metode yang sangat efektif untuk mendinginkan udara bertekanan apabila terdapat udara yang dingin dalam jumlah besar yang dapat melewati aftercooler. Karena alasan inilah mengapa sistem ini banyak digunakan pada kendaraan berkecepatan tinggi atau on highway truck namanya. Terus selanjutnya ada jacket water aftercooler atau JWAC. Sistem jacket water aftercooler memiliki core assembly yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama yang digunakan untuk mendinginkan engine. Coolant ini digunakan untuk mendinginkan udara sama yang akan masuk ke ruang bakar. Coolant dari water pump mengalir menuju aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh aftercooler ini sebelum memasuki intake manifold. Terus selanjutnya ada separated circuit aftercooler atau SCAC. Sistem aftercooler rangkaian terpisah atau separated circuit aftercooler mirip dengan jacket water aftercooler dengan beberapa perbedaan yang kecil. Rangkaian pendingin udara terpisah dari sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan engine atau jacket water. Jacket water bekerja untuk mendinginkan engine head, engine block, oil transmisi, dan lain-lain. Sistem separated circuit aftercooler memiliki pompa, saluran air, dan pemindah panas tersendiri. Sistem ini umumnya digunakan pada aplikasi di mana proses pendinginan udara yang maksimum diperlukan. Beberapa aplikasi marine menggunakan sistem ini untuk memindahkan panas atau heat exchanger yang dirancang untuk menggunakan air laut untuk sirkuit pendingin. Pada truk besar juga digunakan, pada pertambangan juga digunakan aftercooler jenis ini. Terus selanjutnya ada intake manifold. Intake manifold adalah komponen tempat meneruskan udara setelah dari aftercooler menuju ke ruang bakar. Jadi udara dari aftercooler itu memasuki ke intake manifold dulu sebelum ke ruang bakar. Bisa lah disebut intake manifold untuk penampungan sementara sebelum masuk ke ruang bakar. Terus selanjutnya ada exhaust manifold. Exhaust manifold sendiri adalah untuk membuang gas hasil pembakaran di ruang bakar
yang membuangnya ke atmosfer melalui muffler dan exhaust stick. Rancangan sistem ini harus memastikan seminimal mungkin hambatan aliran terhadap exhaust gas dan sekecil mungkin tingkat kebisingan yang terjadi untuk memenuhi standar tertentu. Terus ada muffler. Muffler atau silencer digunakan di exhaust system untuk mengurangi tingkat kebisingan exhaust dengan menggunakan internal baffling. Ketika exhaust gas mengalir melalui muffler, maka kecepatan akan menurun dan tekanannya meningkat. Semakin efektif sebuah silencer atau muffler, maka semakin besar back pressure yang terjadi di dalam sistem. Oleh karena itu, pemilihan muffler oleh pabrik pembuat merupakan suatu pertimbangan antara pengurangan kebisingan dan peningkatan back pressure. Kalau muffler ini di bahasa Indonesia kan atau bahasa kita mungkin bahasanya adalah knalpot ya. Fungsi dari awalnya itu meredam percikan api juga, terus meredam kebisingan juga gitu. Terus selanjutnya ada exhaust stick. Exhaust stick berhubungan langsung dengan muffler dan membawa gas exhaust ke atmosfer. Beberapa model mesin menggunakan exhaust stick yang dipasang rain trap. Rain trap ini mencegah hujan memasuki engine melalui muffler dan turbocharger saat mesin dimatikan. Exhaust gas memaksa trap terbuka saat mesin beroperasi. Terus yang di awal kita sempat membahas tentang gimana jenis-jenis air intake dan exhaust system. Yang pertama tadi ada naturally aspirated, yang kedua ada turbocharger, dan yang ketiga ada turbocharger aftercooler. Kita bahas yang terlebih dahulu adalah turbocharger dan aftercooler. Pada engine Caterpillar sekarang, sistem ini adalah paling umum. Sistem ini juga adalah sistem yang paling efisien. Sistem ini dikenal sebagai sistem TA yang memiliki turbocharger dan aftercooler. Sistem ini menggunakan beberapa jenis aftercooler yang berbeda seperti yang disebutkan di awal, JWAC, terus ada ATAC dan SCAC. Oke, dari kita akan membahas tentang dari mana udara masuk sampai keluar. Jadi udara dihisap oleh turbocharger, masuk melalui pre-cleaner yang ditunjukkan oleh nomor 1. Pre-cleaner itu adalah di pre-cleaner tersebut udara disaring dari kotoran-kotoran yang besar, mungkin seperti daun atau segala macam. Dan setelah dari satu langsung udara dialirkan menuju ke air cleaner. Di air cleaner disaring lagi udaranya. Disaring dari kotoran-kotoran yang lebih kecil, mungkin seperti debu atau pasir. Setelah mungkin sudah disaring gitu, udara masuk ke turbocharger di bagian kompresor. Terus turbocharger langsung mengalirkan ke aftercooler. Di aftercooler diapain udaranya? Jadi di aftercooler udara itu didinginkan, dimanfaatkan. Molekul-molekulnya dari udaranya panas, jadi dimanfaatkan jadi udaranya dingin dari molekul-molekul yang besar menjadi dari molekul-molekul yang kecil untuk memasuki ruang bakar untuk lebih banyak yang masuk udara ke ruang bakar. Terus udara masuk ke intake manifold sebelum memasuki ke ruang bakar. Jadi udara masuk ke intake manifold, masuk ke ruang bakar, terjadi pembakaran dan sisa gas buang hasil pembakaran itu dialirkan menuju ke exhaust manifold yang ditunjukkan oleh nomor 6. Jadi di exhaust manifold udara juga langsung menuju ke turbocharger lagi. Karena apa? Prinsip turbocharger adalah memanfaatkan gas buang, hasil gas buang untuk memutar kompresornya lagi untuk menghisap udara lagi. Jadi habis dari turbocharger langsung keluar menuju ke atmosfer melalui di muffler. Di muffler ini percikan apinya diredam, juga suara bisingnya juga diredam. Terus kita bahas yang turbocharger. Sistem ini dikenal sebagai sistem turbo. Gas exhaust menggerakkan turbocharger yang mengalirkan udara untuk masuk ke dalam engine. Perbedaan penting pada engine turbocharge adalah bahwa exhaust manifold dihubungkan ke turbin housing
dari turbocharger untuk mengarahkan gas bertekanan yang panas ke turbin. Jadi sama aja kayak tadi, udara masuk ke pre cleaner, terus disaring kotoran-kotoran besar, masuk ke air cleaner, disaring lagi udaranya dari kotoran-kotoran yang lebih kecil lagi seperti air, seperti debu, dan masuk ke turbocharger. Setelah turbocharger langsung ke intake manifold karena dia nggak punya aftercooler, masuk ke ruang bakar, terjadi pembakaran, keluar sama seperti kayak tadi. Perbedaannya cuman sistem turbocharger ini nggak punya aftercooler. Terus yang terakhir ada naturally aspirated. Sistem pemasukan udara yang ini tidak memiliki turbocharger ataupun aftercooler. Dikenal sebagai sistem naturally aspirated. Pada engine diesel ini digunakan pada engine diesel yang lebih dahulu daripada yang lebih sekarang. Jadi isapan piston dari top dead center ke bottom dead center, jadi dari situlah udara kevakuuman tersebut udara masuk ke ruang bakar. Mungkin itu aja cara kerjanya. Terus kita akan bahas contoh apabila ada kerusakan atau trouble pada air intake system, apa yang terjadi pada engine maupun unit. Yang pertama, apabila ada air cleaner tersumbat mengakibatkan low power pada engine karena pasukan udara berkurang. Jadi kalau seandainya di air cleanernya mampet, udara nggak bisa masuk ke ruang bakar tersebut. Nah, jadi pasukan udara itu berkurang ke ruang bakar. Yang kedua adalah saat hambatan udara inlet terlalu tinggi. Hal ini akan menyebabkan beban berlebihan sehingga mempercepat kausan thrust bearing. Ketiga, suhu exhaust yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah pelumasan dan kerusakan metalurgi. Material asing dapat masuk ke turbocharger dari sistem inlet atau exhaust. Teknisi harus selalu mengumpulkan data tentang air intake dan exhaust system pada saat investigasi kerusakan turbocharger. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.